Sebelumnya saya Pak El dari Mojokerto. Aja ke pertanyaan, saya beberapa kali menyimak statement dari Mas Abrang mengenai bahwasanya sains tidak menutup kemungkinan atas hal apapun. Di sini yang saya ingin tanyakan mengenai teori quantum entanglement yang menjelaskan tentang apakah teori quantum entanglement ini bisa menjelaskan fenomena santet yang ada di Indonesia. Dan apabila soalnya dalam penjelasan dari Einstein bahwasanya quantum entanglement ini mempunyai atau terdapat spooky action at a distance atau tindakan menyeramkan dari kejauhan. Selanjutnya, jika quantum entanglement bisa menjelaskan fenomena santet, apakah santet juga merupakan sebuah teknologi yang bisa dikembangkan secara masif seperti halnya teknologi yang dikembangkan oleh Barat yaitu quantum computers? Sekian dari saya. Mantap. Nggih. Terima kasih pakar santet nggih. Monggo Gus Abrang babakan santet niki sangat penting. Yang pertama bertanya tentang manajemen hati, pikiran dan rasa. Niku bagaimana cara memanajemennya. Yang kedua mengenai babul santet. Monggo Gus. Nah, nyemet rokok sik, pitakonanmu marahi ngelu. Iki kanca-kanca iki ngerti quantum entanglement boy. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa pancal aja. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana itu quantum entanglement dan kenapa dia menteorikan ini sebagai metode cara kerja dari santet. Oke. Iki telung SKS ya yang menjelaskan entanglement ini. Jadi gini, saya jelasin sedikit ya entanglement ya, mohon maaf agak pusing ini. Entanglement, saya istilahkan ini, Anda tahu elektron ya? Elektron, katakanlah sebuah elektron gitu, mudah ya. Elektron itu punya properti, punya properti yang namanya spin. Gampanglah ada panah ke atas gitu ya. Kalau dia ada entanglement itu dia berarti berpasangan. Kalau yang satu di atas, yang satu pasti di bawah. Yang satu di atas pasti satu di bawah. Dua elektron ini dipisah dari ujung jagat sampai ujung jagat. Kalau yang satu dibalik, yang satu pasti balik. Jadi dia berhubungan satu sama lain. Tanpa peduli jarak. Itu makanya disebut sebagai spooky action at a distance. Artinya aksi jarak jauh yang menakutkan. Karena bisa tahu yang di sini gimana, yang di sana gimana. Gereng, geraknya seperti itu. Nah, menurut dia gini, ya ini bisa misalnya A sama B, ada dua pasang, A sama B dan 1 sama 2, misalnya gitu. Ini bisa diganti pasangan, A sama 2 dan 1 sama B, bisa diganti seperti itu. Jadi pasangan-pasangannya itu bisa diganti. Paham maksud saya ya? Tapi intinya dua itu berhubungan langsung. Nah, karena elektron dan semua atom ini yang membuat badan, yang membuat semua benda, teori dia adalah yang disantetkan, yang sama diperutkan itu di-entangle, dipasangkan. Jadi ketika di sini dibalik, grek, langsung masuk ke sana, grek. Jadi berubah bentuk seperti yang di sini. Menurut teori ini entanglement. Apakah itu yang terjadi? Saya belum tahu. Karena posisi saya sekarang baru riset sama dukun. Loh, nek kowe duwe referensi dukun ampuh neng kene kandhani aku, tak parani, tak takoni iki. Oh. Apakah itu teknologi? Bisa jadi. Saya nggak berani belum berani memberi statement apapun itu karena saya tidak tahu dunia perdukunan dan keilmuan seperti itu. Saya tidak menganggap, sampai sekarang saya melihat itu sebagai teknologi yang tidak saya pahami. Karena seperti kalimatnya Carl Sagan kalau nggak salah, yang mengatakan begini, teknologi yang cukup canggih, yang sangat jauh canggihnya, kamu akan menganggapnya itu sebagai magic. Kamu bayangkan, kamu punya telepon ini, zamannya Pak Karno lah dianggap dukun lah. Wah, ngomong karo cah Jakarta. Jauh iki dukun iki mesti kan ngono to. Karena tidak paham teknologi ini. Kamu pakai korek iso dadi Gusti Allah ya zaman biyen. Wah, gawe geni wae angel kaya kudu diuler-uler aku kowe ngene tok. Krek.
wow, mesti langsung dianggap Gusti Allah. Teknologi yang sangat jauh itu kita anggap magic karena kita tidak tahu mekanismenya. Apa yang perlu dilakukan dengan ilmu-ilmu tersebut menurut saya diteliti dulu. Karena kita tidak bisa menilai sesuatu yang kita tidak paham. Jangan percaya dan tidak percaya. Ingat tadi itu loh. Enggak percaya aku santet. Kowe duwe bukti apa? Wis tahu ngalami, wis tahu belajar, wis tahu delok. Enggak punya pengalaman apapun kok percaya dan tidak percaya. Tarok kok tak tidak tahu. Selesai toh. Jadi jawaban saya terhadap itu saya belum tahu. Karena saya pengen tahu memang. Karena kalau itu santet itu bisa dimudahkan teknologinya. Gen ETK selesai semua itu. Oh, kirim ke Jakarta 10 menit, geng. Kantong macan kayak atau apa bulu perindu kayak apa segala macam ngono-ngono. Saya juga lagi belajar iki piye tuh sebenarnya metodologinya, teknologinya dan seterusnya. Nah, tetap harus dihitung resikonya. Apakah dengan kamu belajar santet, kamu kemudian beresiko jadi tukang santet, misalnya gitu. Apa kemudian punya musuh tukang santet atau gimana, tetap segala sesuatu keputusannya selalu mengandung resiko dan kita hitung bareng-bareng. Kalau mau masuk harus siap dengan resikonya. Entanglement sangat mungkin untuk menjadi metode yang dilakukan oleh santet. Karena sejauh ini saya riset, saya punya kecurigaan besar bagaimana teknologi itu bisa memilih random pada quantum decision. Itu yang saya bingung. Tapi kalau itu bisa dipilih, wes ngeri. Jawa ngeri. Tapi saya ngira masuk akal kok milihnya gue menyan yo. Milihnya gue kembang yo. Itu saya belum tahu belum tahu. Terus terang saya belum tahu banyak tentang itu dan saya tertarik untuk belajar. Duduk pengen jadi dukun, orang-orang pengen jadi dukun. Aku pengen ngerti gimana sih kalau teknologinya bisa diaplikasikan dengan tanpa resiko neraka kan menarik. Bener nggak maksud saya? Paham maksud saya ya? Apakah benar itu neraka? Kadang-kadang kita tidak paham juga kok. Kita cuman prejudis juga kok. Kadang-kadang kan gitu. Itu kayak misalnya saya pernah disalahin. Kenapa harus ngasih ruatan-ruatan pakai hewan-hewan, pakai daun-daun, itu sirik. Saya tahu takonono sing nglakoni tujuannya apa. Itu kan kamu nggak paham dunianya. Tanya dong sama yang melakukan. Saya bertanya sama mereka, ngopo to kudu ngene iki? Loh, niki kan ruatan ning teng Gusti Allah. Mosok menungso ndonga ning Gusti Allah dhewe. Mbok dijak dulur-dulure, enten kembang dijak, enten pitik dijak agar bareng-bareng ngadep karo Gusti Allah. Mosok ora tak salahke? Dia mengajak saudara, dia merasa manusia sebagai khalifah, ngajak makhluk-makhluk lain untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bahwa konsepnya tidak sesuai dengan yang kamu pahami selama ini bukan berarti salah loh. Banyak hal-hal yang kamu tidak pahami juga benar loh kadang-kadang kan gitu. Benar itu tidak mudah. Saya tanya, kalau di tengah sini ada anjing dan dikelilingi oleh 4 orang, semuanya memfotonya, ada nggak foto yang sama? Yang benar yang mana? Semuanya benar ya, bentuknya berbeda. Jadi ada yang namanya sudut pandang. Oke. Kameranya beda-beda. Ada yang kameranya HP 600.000, ada yang pakai iPhone 12 juta. Yang satu tajam banget, yang satu sangat kabur. Yang benar foto yang mana? Semua benar. Cuman resolusinya berbeda. Ada sudut pandang, ada resolusi pandang. Ada yang motonya deket banget sampai di samping anjingnya. Ada yang motonya jauh. Krek, gambarnya sama atau beda? Hah? Beda. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Jadi ada jarak pandang juga terhadap kebenaran. Ada jarak pandang, ada cara pandang, ada resolusi pandang, dan ada cara pandang yang berbeda. Semuanya benar walaupun kelihatannya berbeda. Yang paling tahu kebenaran yang mana? Yang punya HP banyak dan saling bagi nih. 4 orang semuanya saling bagi, ini punyaku kayak gini loh, punyaku kayak gini loh. Dia akan mendapatkan gambar yang paling lengkap, betul nggak? Jadi untuk mendapatkan kebenaran paling banyak, kita belajar sebanyak mungkin dari orang lain. Paham maksud saya? Jadi jangan pernah meremehkan siapapun.
Karena siapapun punya kebenaran dari sudut pandang yang kamu tidak miliki. Itu esensi dari pembelajar. Belajar dari manapun. Bukan berarti kamu belajar harus dipercaya juga. Tapi belajar dulu oke, baru kemudian bisa dipilah mana yang kamu anggap benar, mana yang kamu anggap salah. Tapi jangan pernah menutup telinga sebelum tahu apa yang dia katakan. Tentang kebenaran itu tadi. Jadi pelajar itu paling jangan yang namanya prejudis. Prejudis itu menentukan benar salah tanpa kamu tahu. Ada kok ayat Quran, Gus sing luwih paham mesti. Aku kan ora Gus, aku sing paling pas iki. Jangan pernah kamu terlibat dalam sesuatu, masuk sesuatu sebelum kamu memang tahu benar tentangnya. Ono neng post sosial mediaku. Saya nggak pakai sosial media, yang saya pegang sendiri sosial media cuman simbolik. Simbolik itu sosial media yang belum terkenal, yang saya buat sendiri. Insya Allah awal tahun atau akhir tahun ini atau awal tahun depan pengen saya launching bagi ke teman-teman. Itu sebuah sosial media yang untuk pembelajar. Tetap fun. Saya pengen ngajari metakognitif, saya pengen ngajari Zettelkasten, gimana caranya belajar cepat tanpa harus menghilangkan fun. Kan gitu. Cepet pinter, males belajar. Untuk orang-orang yang males belajar tapi pengen cepet pinter, ono carane tak ajari gue, tenang aja. Tenang, tak ajari gue carane, kapan-kapan. Dan selain itu juga ada sosial medianya agar kita bisa saling berbagi itu tadi. Kita saling berbagi kameramu, jarakmu, agar lebih cepat mencapai kebenaran yang lebih lengkap. Walaupun selengkap-lengkapnya gambar, kamu juga tidak tahu yang namanya anjing. Itu kan gambar anjing. Iya enggak? Paham maksud saya? Kan gambar foto anjing, bukan anjingnya. Mungkin kamu merasa tahu tentang anjing, tapi kamu tidak tahu benar sejatinya anjing. Ada limitasi itu, tapi lebih tahu gambar anjing daripada nggak tahu apa-apa tentang anjing, tapi sering ngatain orang cepet are-arene anjing, anjing saya nyebut anjing, gitu ya. Saya mohon maaf saya kebanyakan ngomong karena saya tahu yang ditunggu adalah nyanyi saya. Semoga yang dibawa pulang, kita semua membawa pulang sesuatu walaupun sedikit. Kalau ada lupa tanya temennya agar kita saling berbagi. Oke, kapan-kapan suatu hari semoga saya bisa kembali ke sini lagi dengan membawa simbolik, dengan membawa konsep baru sosial media agar yang terkenal tidak hanya yang pinter joget dan bikin sensasi, tapi yang ilmunya banyak juga dihargai oleh kita bersama. Amin.